pemberitaan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk melayani, membawa jiwa-jiwa, memperkenalkan kasih Tuhan. Dunia dan keluarga, sahabat, teman membutuhkan Engkau. Dan tolong kami supaya kami memahami sebagai gereja misi, kami mau memahami tugas kami di dunia. Bukan untuk mencari kesenangan kami sendiri, bukan untuk mencari hidup saja, tetapi mencari jiwa yang akan dibawa sebagai mahkota yang mulia, jiwa-jiwa yang diselamatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, perdengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Bantu kami dalam nama Yesus, biar Engkau bekerja, terjemahkan firman-Mu dan tolong kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali di penanggalan 20 Agustus ini masih dalam suasana merdeka. Apakah semuanya sudah mendapatkan hadiah ulang tahun kemerdekaan? Sudah, rupanya mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Mic-nya agak sedikit kencang supaya di luar kita bisa bertanding suaranya ya. Halaman 11 Alkitab saya. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Kita akan membaca bagian ini kembali bergantian supaya kita meresapi bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah menemukan katakan amin. Baik. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid
murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit bersama. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang gereja yang misioner. Tahukah Bapak Ibu Saudara, inilah warnanya gereja kita. Dan inilah para pendiri gereja ingin belajar taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan berlandaskan firman Tuhan ini, dan juga Matius pasal 28 ayat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan kita akan belajar hari ini kembali dalam bulan misi ini, bulan pekerjaan Injil atau penyebaran Injil. Gereja yang misioner, yang pertama kita akan belajar istilah misi. Apa itu misi? Ada orang bilang, oh nama orang. Ya, kebetulan anak pendeta salah satu dari bermarga Wakani, ya, teman saya di Balikpapan. Dia kasih nama semuanya anaknya, misi, visi, dan apa lagi? Ya, pokoknya yang mengenai pelayanan lah. Ya. Tetapi yang saya mau berkata bahwa istilah misi berasal dari bahasa Latin, yaitu missio atau missio Dei kalau disangkut dengan misi Allah, yang artinya mengirim atau mengutus. Tekanan penting dari misi atau pengutusan Allah berbicara tentang Allah sebagai pengutus, di mana Ia adalah sumber, Dia adalah inisiator, Dia adalah dinamisator, Dia adalah pelaksana, dan Tuhan menggenapi misinya melalui gereja. Maka gereja yang disebutkan oleh perjanjian baru, pengakuan Petrus yang pertama dalam Matius pasal 16 ayat 18. Petrus berkata apa? Orang berkata ini apa? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada yang bilang, oh Elia, oh ini. Tapi Petrus berkata apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi gereja berdiri di atas pengakuan Yesus adalah anak Allah. Apa kita mengaku Yesus adalah anak Allah? Berarti kita sudah memenuhi kriteria gereja itu. Nah, gereja yang misioner berarti lebih lanjut lagi, Allah yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Jadi pada dasarnya harus dipahami, kita bukan selama-lamanya menjadi warga negara Indonesia. Tetapi sebenarnya dari awalnya Allah menghendaki kekekalan dalam diri kita, kita adalah warga kerajaan surga. Wah, luar biasa. Nama kita tercatat di surga. Amin, Bapak Ibu. Atau masih ragu-ragu? Kayaknya belum deh, saya belum tercatat ini. Belum ada nama di buku kehidupan. Kalau belum, segera bertobat. Karena siapa yang percaya pada Yesus, dia ada yang mengaku, diselamatkan, dan juga dia tercatat dalam buku kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut, definisi ini mengemukakan atau membawa pengertian bahwa gereja yang misioner adalah gereja atau orang-orang percaya di dunia ini yang mengikuti rencana Allah yang besar. Tujuannya apa? Membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa keselamatan, supaya dunia mengenal siapa Yesus Kristus, siapa juru selamat, dan mereka supaya dunia ini meyakini bahwa mereka pasti selamat dari kebinasaan yang kekal. Nah, inilah tujuan dari misi. Dan gereja misioner adalah yang kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita sebagai misioner pertama, utusan pertama dari surga. Filipi pasal 2 dikatakan dia meninggalkan dunia, surga yang mulia, dan turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia, gereja akan belajar dari perikop ini juga. Dan salah satu hal ini juga menjadi ayat panggilan saya ketika saya mau masuk sekolah teologi beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, apa yang Tuhan Yesus lakukan?
dan supaya kita sebagai gereja belajar menjadi gereja yang misioner. Pergi kepada mereka seperti Yesus pergi. Ayat 35. Mari kembali lagi kita baca bersama-sama bagian ini supaya kita konsentrasi kepada firman. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil ke semua, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi gereja yang bermisi atau misioner adalah gereja yang pergi. Gereja yang melaksanakan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Roma pasal 14 ayat 7 berkata, tidak seorang pun, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Ini pengakuan Paulus kepada jemaat di Roma. Kita juga mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan selama kita ada, ayo kita pergi. Pergi kemana? Pergi kerja boleh, tetapi jangan lupa di dalam pekerjaanmu hadirkan Yesus. Di dalam rumah tanggamu bawa nama Yesus. Jangan hanya bawa hal-hal yang gosip atau mungkin hal yang tidak benar yang membuat orang malah tambah panas. Bukan suasana damai dalam rumah, tetapi suasana yang mencekam. Tetapi kehadiran Yesus yang kita pelajari, pergi untuk membawa berita keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah bagian yang melibatkan semua kisah tentang Yesus yang dilakukan oleh pasal 8, pasal 9. Apa yang dia lakukan? Dia setelah mengkhotbahkan khotbah di bukit, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia juga memanggil pemungut cukai, dia melenyapkan segala macam penyakit, dan orang kerasukan dia lepaskan. Ini yang dikerjakan Yesus, tetapi juga tidak berhenti begitu saja. Dikatakan ia pergi berkeliling ke semua kota dan desa. Maka gereja kita harapannya ada di kota dan desa juga. Namun kenyataannya, itu fakta ideal ya, tapi kenyataannya kita awal-awalnya mampu di pedalaman Kalimantan. Awal makanya gereja kita ada di pertama-tama itu daerah Sintang sana, Sungai Sawasan. Sekarang sudah di kota. Masuk dulu, Mamuju kita belum berdiri sampai sekarang karena berbagai macam kesulitan. Tetapi kita masuk duluan ke Baras, masuk ke Sarudu, masuk ke Tomo. Ya, saya diutus oleh pendeta Palti dulu dan ke Tomo dulu. Saya bilang, kenapa nggak ke kotanya? Belum siap. Mudah-mudahan ya gitu lah. Tetapi yang Allah kehendaki adalah gereja misioner kita jangan hanya diam dan menggemukkan badan kita. Maksudnya apa? Banyak gereja yang hari-hari ini hanya melajarkan. Mari tampilkan ada di situ yang poin yang pertama ini. Banyak gereja yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Banyak gereja yang memperhatikan program-program dalam gereja. Tapi tugas utama yaitu tugas pergi kepada mereka seperti Yesus. Poin di bawahnya ayat yang ke-35, dia bahkan melakukan hal yang sama. Dia kesana kemari, dan gereja pun harus pergi untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Memang tidak semuanya orang bersedia dan mau menerima berita anugerah itu, berita pengampunan dosa. Tetapi tugas kita, kata pergi, ada kaitannya dengan Allah mengutus kita untuk pergi ke tetangga kita, ke teman kita, teman kerja, ke suku-suku lain, bahkan ke tempat-tempat lain. Mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan pergilah. Yesus pergi ke kota-kota, ke tempat-tempat yang besar dan padat penduduk. Tetapi itu penting. Tetapi dia juga pergi ke desa, yaitu ke pedesaan yang lebih kecil lagi,
yang sederhana pola pikirnya. Intinya, Yesus tidak berdiam diri selama ada di dunia ini. Dari gereja GMI, saya berharap gereja yang sehat, bukan kita menggemukkan badan kita dan menggemukkan hanya untuk urusan kita di dalam, tapi gereja yang sehat adalah gereja yang pergi memberitakan Injil, gereja yang membuka pelayanan lagi, menolong orang lain. Apakah kita hanya mengasihi diri kita sendiri? Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, dikatakan oleh Mama. Belajar untuk kita memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, GMI hadir di Pulau Mario. Amin. Melalui hambanya kedatangan Pak, siapa yang pertama? Pak Aris ya. Ya, Bapak Pendeta Aris Ilo yang sekarang di Singapura. Ya, Malaysia kan? Hong Kong ya, sorry. Hong Kong dan beberapa pelayanan. Tetapi yang saya mau katakan, tanpa ada orang yang pergi, mungkin kita bisa bergabung tempat lain, tetapi belum tidak ada GMI ada di sini. Dan salah satu toko juga yang bersama-sama bulan lalu dipanggil oleh Tuhan, yang juga waktu dia bekerja di kantor transmigrasi, Bapak ini membuka jalan kepada Pak Aris Ilo dan rekan-rekannya. Tetapi dia sudah dipanggil oleh Tuhan dan sempat menjadi anggota dewan di Mamuju Kota. Siapa ya? Tetapi yang saya mau katakan bahwa ada orang yang pergi, maka orang boleh dihimpun dan mendengar percaya kepada Tuhan. Para misionaris demikian juga, dan maka kita gereja GMI baru 4-5 keluarga mengutus penginjil ke luar negeri. Apakah kita banyak uang? Tidak. Kantor sinode kita aja masih cicilan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau perintah Tuhan untuk pergi ke India, ada Bapak Happy Maradika yang di sana, yang puji Tuhan kemarin membaptis beberapa keluarga dari keturunan latar belakang Hindu. Dan ada yang datang ke Kyrgyzstan, ya Bapak Pit Hengkesa dan seterusnya. Yang kita mau belajar dari Yesus, Tuhan kita sebagai misionaris utama pertama dan mengutusnya, dia datang. Pergi bukan hanya untuk tebar pesona. Bapak Ibu Saudara, kalau musim-musim mau pemilu biasanya banyak orang tebar pesona, senyum saya ini, coba saya nanti ya, kawan dulu coba saya bantu ini, itu tebar pesona namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara diutus juga oleh Tuhan melalui gereja ini di keluargamu, di sekolahmu, di kerja, di tempat pekerjaan, di mana saja. Bukan untuk tebar pesona, bukan juga untuk ikut arus, tapi mau berkata kepada dunia dan meyakinkan yang mereka ragu-ragu bahwa saya tidak pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Meyakinkan orang yang lemah, berkatakan engkau harus kuat karena ada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Kalau dia bertanya kepada siapa, baru tunjukkan bahwa Tuhan yang saya sembah, yang berkata bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Termasuk ketika dikatakan Yesus melakukan apa? Menyembuhkan orang, melenyapkan berbagai segala penyakit dan kelemahan. Yesus mampu melakukannya. Maka dikatakan di dalam nama Yesus, maka segala penyakit kita mau patahkan, lepaskan, mau singkirkan, bahkan kita mau menang bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh gereja misi adalah melayani mereka sebagaimana Yesus melayani. Bapak Ibu Saudara, apa definisi melayani? Servant, bahasa Inggrisnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada orang bilang melayani itu senyum. Resepsionis itu kan di hotel apa? Ya dah, aku cemburu. Oh, kenapa musuh? Pasti senyum. Apakah itu saja? Dikatakan seperti yang Yesus lakukan, layaninya itu real, bukan hanya tebar pesona, bukan hanya senyum, smiling saja, tetapi melayani, melakukan sesuatu. Dikatakan dia mengajar mereka. Apa yang diajarkan ayat 35 itu? Dikatakan dia masuk ke setiap rumah-rumah ibadah, mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil. Baik, puji Tuhan, di antara kita ada yang mengajar, ada juga yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ada sebagai pekerja di perusahaan dan seterusnya. Tetapi yang saya mau katakan, apakah kita sudah mengajarkan yang baik, mengajarkan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan?
mengajarkan tentang keselamatan di dalam Tuhan, dan kita semua butuh anugerah Tuhan, bahwa nanti kita akan binasa tanpa Tuhan. Banyak orang yang mengajarkan, tapi pengajaran salah. Maka tidak heran. Ya, sekali lagi saya ulang, di Tomo dulu orang bilang, anak-anakku semuanya, Pak Ibu Guru akan mengajarkan hari ini, ikan bernapas dengan ekor. Mengajar itu enggak, mengajar betul. Ya mengajar, tapi pelajaran yang salah. Mana ada ikan bernapas pakai ekor? Karena mungkin dia lihat ada ikan lumba-lumba bernapas pakai ekor, karena dia kan naik ke atas baru gitu. Itu yang bernapas, padahal bukan. Setelah ditanya, loh, Ibu Guru ini dari mana? Paket C. Maksud bukan salah maksudnya, tapi akhirnya dia asal-asalan mengajar. Yang Allah kehendaki juga kita mengajar yang benar. Mengajar yang benar apa? Kita semua orang berdosa. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Siapa yang nggak bersalah? Tetapi berita anugerahnya, kita akan diselamatkan. Bukan karena pekerjaan baik kita. Kita nggak mampu kok berbuat baik. Seberapapun juga kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan, tidak akan mencapai kepada Allah yang berkuasa. Tapi Allah yang datang ke dalam dunia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Poin yang berikutnya, yang dilakukan oleh Yesus sebagai misionaris sejati, dan kita gereja Injili harus belajar hal ini. Melihat seperti bagaimana Yesus melihat. Ayat 36. Ayat kita akan kembali membacanya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat mereka sebagaimana Yesus melihat. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu Saudara yang melihat teman atau sekerja, rekan kerja, keluarga, atau orang-orang lain, bagaimana kita melihat? Ada orang melihat orang lain atas berdasarkan pakaiannya. Kalau pakaiannya baik, dia respect. Atau kalau dia pernah berbuat baik, dia respect melihat orang lain. Tapi kalau orang, apalagi misalnya tuh tidak terurus badannya, tidak mandi, mungkin bau, kaci, kata orang sini itu, atau semuanya. Kadang-kadang kita melihatnya bukan seperti sungguh-sungguh melihat respect. Melihat dan tanda yang Yesus lakukan di sini, dikatakan Yesus meresponi dengan baik. Melihat orang banyak itu di sana, murid-muridnya berkata, suruh aja mereka pulang yang lain. Tetapi Yesus berkata, lihat mereka mau datang kepada kita, melihat dengan mata yang sungguh-sungguh tertuju, mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang melihat, mempunyai mata melihat, tetapi hanya sebelah mata, alias tidak sungguh-sungguh. Banyak orang yang tidak fokus dalam memperhatikan orang lain. Saya sanksi kadang-kadang kalau orang, apalagi orang yang kita benci atau pernah bersalah sama kita melihatnya bagaimana? Mungkin sinis, nggak mau. Tetapi Yesus, siapapun juga, entah dia orang menuduh dia, entah orang mau, dia tetap melihat dengan berbinar-binar. Maksudnya berbinar-binar itu bukan karena cinta, ya cinta besar adalah Yesus, tapi maksudnya bukan karena suka manusia, tapi dia melihat bahwa kamu membutuhkan hidup yang kekal. Kamu membutuhkan. Semua orang butuh. Bahkan orang yang berkata, saya tidak butuh, padahal sebenarnya dia sangat membutuhkan. Entah apa saja, entah butuh doa kita, entah butuh perhatian kita. Senang diperhatikan nggak Bapak Saudara? Kalau suka diperhatikan, belajar juga untuk memperhatikan. Jangan kita menang sendiri, mau diperhatikan orang lain, tapi tidak mau memperhatikan. Melihat seperti yang Yesus lakukan, punya visi. Nah ini dari kata vision itu, Indo-Passion atau vision. Melihat dengan jelas. Tapi saya bersyukur di antara kita kalau melihat itu melihat jelas, jangan melihat. Ada juga orang yang melihat sambil sedikit saja, dia hanya memfokus dia kepada mungkin medianya atau HP-nya dan seterusnya. Yesus melihat orang banyak itu, mereka membutuhkan Tuhan. Maka dikatakan Yesus melihat mereka dan
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana dengan kita melihat sesama kita? Bagaimana kita melihat istri kita yang mungkin bersalah kepada kita, suami kita yang bersalah kepada kita? Apa yang kita lihat pada mereka? Kadang-kadang kita melihatnya bukan tergerak hati untuk menolong atau untuk membangun binasa kok dalam hati gitu ya. Mudah-mudahan sini tidak ada. Kadang-kadang iblis menanamkan kepada kita bukan melihat seperti yang Yesus lihat, tetapi melihat karena dia bersalah pada saya. Coba nanti. Karena dalam film-film kan begitu. Kalau suaminya jahat kepada dia pura-pura peluk, tapi dia dalam hatinya mati cepat, nanti racun. Tetapi yang melihat gaya Yesus ini, dia melihat dan setelah itu tergerak hatinya. Bapak Ibu sudah punya hati? Punya. Di mana? Ada di sini. Ya, kita cuma punya hati. Tetapi kadang-kadang punya hati tapi tidak dipakai. Punya mata tidak dipakai. Kita lihat sebentar, tidak sungguh-sungguh seperti Yesus melihat. Maka mintalah mata seperti mata Yesus melihat orang lain, bahwa mereka butuh perhatian, mereka butuh juru selamat. Kita datang. Jangan melihat orang lain karena melihat kesalahannya. Dia menyakitkan saya. Nah, ada kalanya begitu. Melihat seperti mata Yesus adalah mata yang sudah disucikan dan hati yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Dia melihat orang lain secara utuh. Orang ini butuh ditolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang keempat, merasakan seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak bisa merasakan 100%, tetapi dikatakan sikap empati lebih dalam dari sikap simpati kita. Merasakan yang orang lain merasakan berarti kita ada di posisinya orang tersebut. 36 dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa Yesus belas kasihan? Apakah orang lain sehat? Iya. Apakah orang lain sakit? Iya. Tetapi Yesus melihat lebih dalam lagi. Belas kasihannya jatuh oleh karena mereka belum diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu melihat rekan kerja yang belum diselamatkan, adakah hati kita seperti Yesus? Adakah belas kasihan kita kepadanya? Kasihan, gagah-gagah begini, tapi nanti masuk neraka. Ya, tapi bukan juga takdir. Tapi hati kita itu sehingga ada motivasi, Tuhan tolong saya satu saat selamatkan dia. Pintar-pintar begini, tapi belum pasti akan keselamatan selalu. Mudah-mudahan nanti saya selamat. Adakah hati kita seperti Yesus yang rasakan melihat orang banyak itu yang membutuhkan? Bahkan dikatakan orang banyak itu Yesus lihat seperti apa? Dia rasakan pertama lelah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita rasa itu lelah ada. Pernah merasa lelah? Pernah. Setiap hari ya. Atau bapak-bapak nggak pernah merasa lelah? Saya Superman, saya mampu ya. Sebagai manusia kita lelah dalam bekerja. Ibu-ibu lelah nggak dalam masak, dalam ngurus rumah tangga, ngurus anak? Jujur, lelah atau tidak? Capek apa tidak? Capek. Kalau nggak capek ya puji Tuhan. Tapi itu manusiawi kita capek. Tapi Yesus melihatnya orang capek dan lelah. Lebih daripada itu adalah mereka tidak punya pengharapan, tidak punya sukacita. Tapi ibu kali ibu atau anak-anak sekolah sekarang ke sekolah bernyanyi atau ngambek sama mama kasih uang 2.000. Terlambat lagi. Tapi ibu-ibu kalau masak sedang masak apa sajalah sayur macam bernyanyi segala puji syukur. Tidak apa-apa kita bernyanyi. Intinya bahwa kita merasakan sukacita dalam pekerjaan kita sehingga walaupun lelah tidak terasa. Bapak-bapak yang punya anak kecil paham persis. Ketika engkau pulang dari pekerjaan yang sangat lelah dan capek, apalagi mungkin diomelin oleh atasan, bos apa segala macam itu, tapi ketika lihat anak kecil dan kita senyum dan bersama dengan dia bermain, maka lelah kita langsung hilang. Ditambah lagi mamanya kasih kopi, mantap men. Maksudnya adalah demikian juga jiwa kita.
jiwa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika mengalami kelelahan, Yesus tahu karena dia merasakan. Ketika kita mengalami apalagi dikatakan penuh dengan seperti orang yang terlantar, domba yang tidak bergembala. Anggapan seperti ini dikatakan bagaimana prosesnya pada saat itu. Sejak dari perjanjian lama terlihat bahwa banyak umat itu tercerai-berai karena tidak ada gembala. Mereka menjadi makanan bagi semua binatang di padang ketika mereka tercerai-berai. Maksudnya bangsa-bangsa di padang gurun juga ingin membinasakan mereka. Mereka seperti domba berkeliaran untuk mencari kepastian dan keselamatan. Nah, demikian juga dunia ini, saudaraku dan rekanku. Semua yang kita lihat dan jumpai, bukankah sama seperti itu? Mereka juga lelah mencari. Dari pujian kita penyembahan kita dikatakan, kemanakah orang mencari kasih yang sejati? Karena di dunia ini kasihnya tidak sejati, kasih palsu, kasih yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi kita butuh kasih Tuhan untuk menerangi keluarga kita. Kita butuh kasih Tuhan untuk menerangi hati kita. Kita butuh kasih Tuhan supaya orang lain yakin mereka diselamatkan. Jadi yang poin yang kelima, Yesus tahu tentang mereka, bahwa mereka membutuhkan apa? Rekan kerja, saudaramu, keluargamu, anak-anakmu. Butuh uang ya? Iya. Tapi butuh tempat tinggal? Iya. Tapi yang lebih utama mereka butuh kepastian keselamatan. Banyak yang orang masih ragu-ragu. Ada tugas kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini ayat panggilan saya waktu mau masuk dalam sekolah teologi. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Waktu itu disampaikan oleh pendeta Dandra bagaimana dibukakan bahwa dunia ini butuh juru selamat. Bagaimana mereka berseru pada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Maka dikatakan tuayan memang banyak, menyangkut kepada gambarannya. Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi dunia akan binasa. Ada waktunya dunia akan dibinasakan dan semua orang akan menerima akibat dari selama dia ada di dunia ini. Untuk itu berdoa. Tugas gereja yang misioner setelah kita merasakan seperti yang mereka rasakan, kasihan terhadap mereka, bukan kasihan karena kita mau menyingkirkan mereka, tapi kasihan karena mereka butuh juru selamat, butuh kepastian keselamatan, terutama butuh Yesus Kristus. Atau dalam bahasa lain boleh dikatakan butuh Isa Al-Masih alaihissalam, dan butuh semuanya. Maka kita sebagai gereja misioner harus pergi. Butuh penyelamat itu, maka dikatakan kita harus seperti yang Tuhan Yesus lakukan.